Halo semuanya, kembali lagi di channel Filmmaker KW. Gimana kabarnya nih? Everything is good ya. Kembali lagi di channel Only One Filmmaker KW. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum film action-actionan lagi ya, berjudul Kiss of the Dragon yang dirilis tahun 2001. Film ini tentunya diperankan oleh aktor favorit admin, Jet Li Only One, dan aktor-aktor yang lainnya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Film diawali terlihat seorang lelaki Cina bernama Liu Jian baru saja sampai di Paris, Prancis. Kemudian ia pergi ke wilayah yang bisa dikatakan lokalisasinya Prancis karena banyak sekali wanita-wanita pengecerot. Tujuan Liu ke situ bukan untuk ke BO ya, tapi ia menemui rekannya bernama Uncle Tai yang memiliki bisnis restoran di wilayah itu. Bukan tanpa alasan Liu datang ke Prancis, diketahui ia merupakan seorang agen khusus yang dimisikan ke Paris. Sama halnya dengan Uncle Tai ini yang merupakan mata-mata Cina cabang Paris yang sudah puluhan tahun tinggal di Prancis. Singkat cerita, pada malam harinya Liu pergi ke sebuah hotel yang nampak orang-orang sekitar semuanya melihat kepadanya. Tujuannya ke hotel itu untuk bertemu dengan agen rahasia Prancis bernama Inspektur Richard. Yang diketahui, agen Cina dan agen Prancis menjalin kerjasama untuk meringkus seorang mafia narkoba bernama Sung. Yang nampak, Sung sedang ngebicis di hotel itu. Ternyata bahwa dua bicis itu merupakan mata-mata yang telah Richard suruh. Di antara dua bicis itu, bicis satu dia malah muntah-muntah di WC, entah apa penyebabnya, admin juga gak tahu. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan salah satu bicis menusuk Sung yang lagi sange. Lantas Liu pun bergegas untuk menyelamatkan Sung, tetapi ia harus olahraga tangan dulu melawan pengawal Sung. Untungnya Liu sementara bisa menyelamatkan Sung dengan menggunakan akupuntur ciri khasnya dan langsung menelepon ambulan. Di tengah-tengah Liu menelepon ambulan, tiba-tiba Richard datang dan menembak Sung. Padahal menembak Sung bukan rencana awal. Liu yang menyadari posisinya dijebak sebisa mungkin kabur dari situ. Yang pertama-tama, ia membawa dulu rekaman penembakan yang dilakukan Richard tadi. Kemudian, ia pun dengan penuh ngos-ngosan melawan puluhan anak buah Richard. He's in the laundry room! Everyone down! Into the fire! You piece of shit! Richard yang menyadari bukti rekaman di tangan Liu sangat marah sekali dan mengerahkan anak buahnya untuk mencari Liu. Sedangkan Liu sendiri, ia berhasil kabur dan langsung menemui sebuah loker yang dimana itu merupakan petunjuk kode gawat darurat untuknya. Ternyata bahwa isi loker itu merupakan senjata-senjata. Dan apesnya, Liu terpergok oleh polisi. Alhasil Liu pun tidak bisa apa-apa dan kabur dari situ. Kemudian scene pun berpindah, terlihat dua orang delegasi Cina bernama Chen dan atasannya menemui Perdana Menteri Prancis untuk membahas perihal permasalahan ini. Tak begitu lama, datanglah Richard dengan membawa beberapa bukti kekacauan di hotel tadi yang tentunya telah ia rekayasa. Wu Sui Cheng come over to assist us in Song's arrest as he was meeting with his French contact. He's knocked out the bodyguards, killed Song, and the prostitute.
Tetapi Chen tidak yakin bahwa Liu mengkhianati Richard. Karena perlu diketahui, Liu merupakan pasukan khusus Cina yang sejak kecil dilatih dengan keras. Ia tidak punya istri ataupun anak, jadi makanya Liu bukan orang sembarangan. Which is why this is also confusing. Namun delegasi Cina berpikiran positif dan berharap masalah ini selesai. Tak terkecuali Chen yang baru saja mendapat telepon dari Liu perihal hal ini. Yang tentunya Chen lebih berpihak kepada Liu. Sementara itu, Liu berhasil bersembunyi di markas Uncle Tai. Di sisi lain, Richard menyuruh anak buahnya untuk segera mendapatkan Liu. Tak begitu lama, datanglah salah satu bicis yang muntah-muntah pada penyerangan terhadap Sung kemarin yang diketahui bernama Jessica. Dan fakta baru pun terungkap. Ternyata bahwa Richard sering memperjualkan wanita-wanita yang ia anggap hewan peliharaan. Contoh halnya Jessica yang ia jadikan bicis jalanan. Dan jika Jessica tidak mau, Richard dengan kejamnya menyuntikkan metavitamin Vilofon aka narkoba ke tubuhnya. Di jalanan pun Jessica sering mendapatkan kekerasan dari mucikari ataupun pelacur-pelacur yang lain. Dan kebetulan Jessica lari ke hadapan toko Uncle Tai yang terlihat ia meminta Liu untuk numpang ke toilet. Pada awalnya Liu mengusir Jessica karena ia berpikir Uncle Tai akan marah. Namun Jessica memaksa, alhasil Liu pun mengizinkannya. Only gonna be a minute. Melihat kebaikan Liu, Jessica merasa speechless karena baru kali ini ia melihat orang baik kepadanya. I don't have any other way to repay you. Don't worry. Setelah itu, Liu mendapat telepon dari Chen mengajaknya untuk ketemuan di sebuah kapal feri untuk membahas perihal permasalahan ini. Singkat cerita, Liu pun menemui kapal feri yang dimaksud Chen. Tanpa ia sadari, anak buah Richard memata-matainya. Liu pun bertemu dengan Chen dan langsung menjelaskan bahwa Richard mengkhianatinya. Dan untungnya, Liu bisa menyelamatkan satu kaset rekaman bukti penembakan yang dilakukan Richard. Oleh karena itu, Chen memintanya untuk memberikan kaset itu kepadanya. Dan tiba-tiba, Chen ditembak oleh Richard. Alhasil Liu pun hampir saja tertangkap, namun ingat, Liu bukan orang biasa. Sedangkan Richard yang tidak mendapatkan Liu, ia berhasil mendapatkan jasad Chen dan tentunya bukti rekaman. Richard pun kembali lagi menyebarkan kebohongan kepada atasan Chen bahwa Chen dibunuh oleh Liu. Sedangkan Liu sendiri di tengah kesakitannya, ia diselamatkan oleh Uncle Tai. Dan ketika Uncle Tai keluar untuk beli perban, Jessica kembali lagi datang kepadanya dan secara maksa ia mengobati luka Liu. Dengan kedekatan ini, Jessica dan Liu sudah mulai membuka diri, pembicaraan pun sampai ke urusan pribadi. Liu pun merasa penasaran dan menanyakan kenapa gitu loh Jessica melakukan pekerjaan ini. Jessica pun menjawab bahwa ia sebenarnya bukan orang Prancis. Sebelum pergi ke Prancis, Jessica melahirkan seorang anak perempuan. Apesnya, ayah anak itu tak bertanggung jawab dan juga di negaranya, wanita lahir tanpa lelaki sering dianggap sinis. Nah, kemudian Jessica bertemu dengan seorang lelaki Prancis yaitu Richard yang membawanya ke Prancis. Jessica berharap hidup di Prancis bisa lebih baik, namun kalian tahu sendirilah perilaku Richard kepadanya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba anak buah Richard sekaligus mucikarinya datang dan memarahi Jessica. Liu yang melihat hal itu meminta maaf dan bersedia untuk membayar Jessica. Namun anak buah Richard malah menyerangnya.
Keadaan semakin kacau selepas anak buah Richard menggunakan senapan dereden. Dan di penyerangan kali ini, naasnya Uncle Tai tertembak. Di penyerangan kali ini, Liu harus rela kehilangan Uncle Tai. Liu pun memberikan upacara pemakaman untuk Uncle Tai sesuai dengan tradisi Cina. Kemudian jasad Uncle Tai pun bisa dievakuasi oleh kepolisian yang tentunya dengan kepolisian Cina. Tetapi Richard, kalian tahu sendiri, sangat marah dengan hal ini. Sedangkan Liu yang posisinya sedang tergencit, ia mengungkapkan kepada Jessica tentang penyamarannya. Bukan itu saja, Jessica pun mengatakan ia pun bekerja untuk Richard. Nah, kebetulan Jessica yang merupakan satu-satunya saksi penembakan yang dilakukan Richard terhadap Sung, Liu pun menyarankan untuk sama-sama pergi ke Dubes Cina dan menjelaskan kenyataan yang terjadi. Namun Jessica khawatir untuk melakukan hal itu karena ia takut putrinya yang sekarang ada di tangan Richard disakiti. Oleh karena itu, Liu bersedia untuk terlebih dahulu menyelamatkan anaknya. But if I gave you my word, you will be safe. Mereka pun merancang strategi dengan menjadikan Jessica sebagai umpannya. Jessica pun menjelaskan kebohongan-kebohongan tentang Liu dan mengatakan keberadaannya. Okay, he's at the Mandarin in Belleville. Richard yang mendengar hal itu, ia pun bergegas pergi dan menyekap Jessica di ruangan itu. Watch her. Berselang beberapa menit, untungnya Jessica berhasil melepaskan borgolnya dan tentu juga mendapatkan bukti rekaman. Kemudian ia pun bertemu dengan Liu dan memberikan kaset rekaman itu. Setelah ini Liu bersiap untuk menyelamatkan putri Jessica yang diketahui sedang berada di panti asuhan. Mereka pun berhasil menyusup ke panti asuhan dan langsung mencari-cari keberadaan putri Jessica. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan keberadaannya. Namun ternyata itu bukan anaknya tetapi anak buah Richard. Alhasil Liu pun harus kembali lagi olahraga tangan. Di penyerangan kali ini, Jessica terjatuh dari ketinggian dan untungnya Liu berhasil membawanya ke rumah sakit. Tak begitu lama, Jessica siuman dan meminta Liu untuk segera mendapatkan putrinya yang sekarang sedang bersama Richard. Melihat keadaan Jessica yang tak kondusif, Liu mencoba untuk menidurkannya dengan ciri khasnya menggunakan akupuntur. Hebat pisan euy Bang Jet Li. Setelah itu, Liu tak ingin pelangak-pelongo sada dan menelpon Richard untuk bersiap-siap babak belur. Liu pun dengan edarnya membantai puluhan anak buah Richard yang notabene adalah polisi terlatih.
Kemudian Liu dihadapkan dengan Richard yang mengancamnya untuk segera nyingkah jika tak ingin Putri Jessica die. Namun harus ingat, Liu bukan orang biasa. Yes, you did. But I also got you. Dan pada akhirnya, Liu berhasil membunuh Richard dengan ciri khas jurus akupunturnya. I put a needle in your neck. It's called the kiss of the dragon. You will die. Alhasil, Liu pun mendapatkan kembali Putri Jessica. Yang nampak, Jessica sangat terharu sekali bisa kembali lagi melihat putrinya. Yang tentu juga, Liu bersedia untuk pergi ke Dubes Cina memberikan kenyataan permasalahan ini. Film pun berakhir. Wow, film yang sangat-sangat seru sekali menurut Adbin. Ini zaman-zaman keemasan Bang Jet Li gitu loh ya. Karena Jet Li masih lincah, beda halnya sekarang udah tua ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.